Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Orang tua dinasti di seluruh benua naga melonjak sangat buruk dalam hal perilaku. Apakah dinasti Matahari Besar punya rencana untuk membuat perubahan pada situasi itu? King Sui berkata setelah dia berpikir sejenak. Terlepas dari kenyataan bahwa ada 3 dinasti besar dan dinasti kecil yang tak terhitung jumlahnya di seluruh benua, kekuatan total dinasti secara keseluruhan lebih rendah daripada klan aristokrat. Oleh karena itu, begitu mereka mendengar apa yang dikatakan King Sui, semua mata mereka menjadi cerah, meski hanya sesaat. Selanjutnya, mereka menghela nafas dan berkata, jika ini benar-benar mungkin, kita akan berhasil melakukannya dengan cara lebih awal. Kekuatan adalah faktor yang paling sulit diubah. Tidak peduli apakah itu kekuatan individu, sekte, atau klan. Siapa yang tidak ingin menjadi yang terkuat? Siapa yang tidak ingin klan dan sekte mereka menjadi yang terkuat? Hal-hal ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan memikirkannya. Alasan mengapa dinasti tidak sekuat itu adalah karena mereka tidak bersatu. Dalam hal pola pikir, dinasti sangat kasar dengannya. 3 dinasti besar hampir sama dalam hal kekuasaan. Bahkan jika mereka telah membentuk aliansi, mereka masih enggan untuk mendengarkan satu sama lain. King Sui berkata sambil tersenyum. Orang tua itu mendengarkan apa yang dia katakan dan mengangguk. Persis seperti yang kamu katakan. Mungkinkah Anda telah memikirkan ide bagus? Jika memungkinkan, ketiga dinasti harus duduk dan berbicara satu sama lain. Saya pribadi berbagi beberapa tingkat hubungan dengan dinasti Yan Agung. Dinasti Yan Agung rela menyerahkan beberapa barang mereka. Adapun kalian, 2 dinasti, kalian dapat memilih seseorang dengan reputasi dan moral yang baik, dan yang mampu meyakinkan semua orang untuk menjadi pemimpin aliansi. Setelah itu, masing-masing dinasti juga harus memilih beberapa penatua untuk mewakili dinasti mereka. Hal yang sama berlaku untuk para sesepuh, mereka juga harus memiliki reputasi dan moral yang baik. Mereka harus menjadi orang-orang dengan visi masa depan, orang-orang yang dapat melihat gambaran besarnya. Bagaimana menurut Anda? King Sui menyarankan setelah berpikir sejenak. King Sui sedang mencari sekutu. Tidak peduli apa, dia telah menjalin hubungan yang aman dengan dinasti Yan Agung. Dia percaya bahwa dia juga akan dapat membuat keputusan sampai tingkat tertentu. Dia juga yakin bahwa prestasinya di masa depan akan setara dengan 3 dinasti besar tersebut. Untuk saat ini, dia masih membutuhkan kekuatan dari 3 dinasti besar. Saya harus kembali dan membahas ini dulu. Tapi saya tahu kemungkinan untuk maju sangat besar. Juga, saya ingin berterima kasih kepada kalian karena telah membantu kami. Orang tua itu dengan tulus tersenyum pada King Sui. Di antara 3 dinasti, jumlah ahli di sekte Matahari adalah yang paling banyak. Tetapi bagi ahli tertinggi tingkat puncak, dinasti Yan Agung memiliki lebih banyak dari mereka. Jadi, meskipun populasi yang rendah di Great Yan, posisi mereka sangat kuat. Hal utama adalah karena Pak Tualu ada di sana. Jika tidak ada dia, Great Yan akan segera dikalahkan oleh 2 dinasti lainnya. Orang tua itu mengundang King Sui dan rombongannya ke dinasti Matahari Besar. Dia berkata bahwa dia ingin memperlakukan mereka sebagai tamu, tetapi King Sui menolaknya. King Sui tahu bahwa akan ada banyak peluang bagi mereka untuk melakukannya setelah aliansi mereka berhasil. King Sui dan kelompoknya berangkat dari dinasti Matahari Besar dan maju menuju target lain. Ini hanya awal. Pada satu titik, Tantai Lingyan mengingat orang-orang itu dengan sangat jelas. Dia bermaksud membuat mereka membayar utangnya sedikit demi sedikit. Meskipun demikian, dia sangat sadar bahwa ini hanyalah sebagian dari kebenaran. Adapun bagian yang tersisa,
dia harus mencarinya dari mulut patriark organisasi naga melonjak. 20 hari. Dalam sekejap mata, 20 hari telah berlalu. Dalam 20 hari ini, King Sui dan kelompoknya menghancurkan total 6 sekte, 2 klan aristokrat, dan 1 klan kekaisaran. Untuk sesaat, itu membuat orang-orang dari organisasi naga melonjak merasa cemas. Beberapa klan dan sekte bahkan telah bermigrasi sendiri sebagai hasilnya. Adapun King Sui dan kelompoknya, mereka telah kembali ke dinasti Yan Agung. Yan Zongqiu juga kembali. Sudah 20 hari, King Sui bertanya-tanya apakah dia bisa memaksa patriark benua naga melonjak untuk muncul sebagai hasilnya. Hal lainnya adalah Istana Raja Iblis. Itu menjadi lebih terkenal di benua naga melonjak. Namun, pada saat yang sama, dendam yang dibuat Istana Raja Iblis dengan pihak lain juga mulai menyebar. Oleh karena itu, ada lebih banyak orang yang memiliki perasaan tidak enak terhadap Istana Raja Iblis daripada yang baik. Di masa lalu, satu-satunya komentar orang terhadap organisasi naga melonjak adalah bahwa mereka baik. Tidak ada yang berani berbicara buruk tentang mereka di depan umum. Tapi sekarang, setiap kali seseorang membuka mulut mereka, banyak hal memalukan yang telah dilakukan oleh organisasi naga melonjak akan terungkap satu persatu. Untuk berita jahat naik cepat, sementara kabar baik datang belakangan, hasil ini adalah hal yang baik untuk Istana Raja Iblis. Patriark dari organisasi naga melonjak adalah orang yang sangat sabar. Hingga saat ini, dia masih belum berniat untuk hadir. Di sisi lain, hal-hal mengenai 3 dinasti besar yang membentuk aliansi berjalan dengan sangat lancar. Yang mengejutkan orang-orang adalah bahwa pemimpin aliansi itu adalah Pak Tualu. Ini mengejutkan King Sui. Satu-satunya orang yang bisa dia pikirkan yang mampu membujuk 2 dinasti besar tidak lain adalah Pak Tualu. Baik King Sui dan Tantai Lingyan tidak menyebutkan apapun tentang Istana Raja Iblis bergabung dengan aliansi. Ini karena reputasi Istana Raja Iblis. Bahkan jika mereka diam-diam bersekutu, mereka masih harus membuat garis batas di depan umum. Dengan sangat cepat, berita tentang 3 dinasti besar yang membentuk aliansi sudah disebarkan. Dinasti yang lebih kecil yang selalu mengandalkan 3 dinasti besar tidak bisa lebih bahagia. Persatuan adalah kekuatan, begitu dinasti mulai bekerja bersama, mereka akan menjadi sebesar organisasi naga melonjak. King Sui dan yang lainnya memutuskan untuk menetap di halaman belakang istana di dinasti Yan Agung. Sementara itu, mereka juga menunggu patriark dari organisasi naga melonjak. Tempat di mana mereka tinggal benar-benar terpencil. Pada malam hari, King Sui akan pergi dan berkultivasi di dalam alam Valet Jade Immortal. Dia akan menghabiskan pagi harinya dengan berjalan-jalan di sekitar halaman. King Sui, apa menurutmu akan lebih baik bagi kita untuk bertindak? Pergi dan bunuh si tua bangka itu. Begitu dia meninggal, seluruh organisasi naga melonjak pasti akan jatuh, Hua Rumei berkata sambil tersenyum ketika dia melihat King Sui melamun di halaman. Kita tidak sedang terburu-buru, tunggu sebentar lagi. Jika mereka tidak datang, kita akan pergi bersama orang tua itu. Dengan begitu, hampir pasti lawan kita akan dimusnahkan. Kemungkinan kami menuju ke sana tidak terlalu tinggi. Selain itu, kami akan dengan mudah memiliki korban jika kami pergi ke sana lebih dulu. King Sui berkata sambil tersenyum. Akan jauh lebih baik jika ada formasi yang dibuat khusus untuk 4 orang yang secara signifikan meningkatkan perlawanan mereka terhadap serangan. Hua Rumei berkata dengan antusias. Kata-kata ini tiba-tiba terlintas di benak King Sui. Dia merasa seolah-olah sesuatu yang lain telah tumbuh di dalam laut kesadarannya. Sementara Hua Rumei berbicara, dia merasa seolah-olah sesuatu yang menyerupai formasi yang dia kenali muncul di benaknya. Namun, sepertinya bukan itu masalahnya. Itu adalah sesuatu yang bahkan lebih terasa seperti maksud pertempuran Phoenix. King Sui tidak peduli tentang Hua Rumei dan dia segera pergi ke laut kesadarannya. Dewa pertempuran bermutasi. King Sui merenungkannya dan mengingat bahwa sepertinya ada hal yang dikenal sebagai dewa pertempuran diwariskan terakhir kali.
Saat itu, hanya diperkenalkan sebentar dan tidak memberikan cara khusus untuk menggunakannya. Faktanya, King Sui bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi sekarang, itu telah berevolusi menjadi Battle God yang bermutasi. King Sui tercengang segera setelah dia melihatnya. Bukankah ini formasi yang selalu dia kenal? Formasi penutup langit, formasi pemuatan bumi, formasi burung melonjak, formasi naga terbang. Mereka hanyalah semacam formasi, semacam bentuk yang diambil oleh Halos dan dapat dipicu secara instan tanpa konsumsi energi. Tidak lebih dari 10 orang bisa mendapatkan keuntungan sekaligus. Ini akan berhasil jika hanya 1 orang yang menggunakannya. Benda ini terlalu kuat dan luar biasa. Ini dapat dianggap sebagai formasi kuno yang kuat dari era primordial. Sekarang lingkaran cahaya itu bermutasi. King Sui buru-buru pergi untuk memeriksa efeknya. Jumlah dorongan dalam kekuatan tidak terlalu signifikan, tapi itu juga tidak kecil. Misalnya, formasi penutup surga, itu meningkatkan kekuatan serangannya sebesar 20%. Sayangnya, dia tidak bisa lepas dari efek sampingnya yang sangat mengurangi kecepatannya. Selanjutnya, King Sui juga tidak yakin apakah Heaven Covering Halo efektif. Dia juga memiliki Earthloading Halo yang dapat membantu meningkatkan kemampuan pertahanannya sebesar 30%. Bangun, bangun, apa yang kamu pikirkan? Kenapa kamu memiliki senyum nakal di wajahmu? Hua Rumei mengulurkan tangannya dan menggunakannya untuk memukul dahi King Sui. Ketika King Sui bangun, dia masih memikirkan efek dari halo itu. Jimat surgawi saat ini hanya meningkatkan kekuatannya sebesar 10%. Adapun halo ini, mereka dapat meningkatkan maksimal 25% dari kekuatan pertahanannya. Ketika dikombinasikan dengan 10% dari bakat bawaannya dan inten pertempuran Phoenix, itu akan sangat menakutkan. Peningkatan 10% dalam serangannya benar-benar menakutkan. Sekarang, dengan halo Battle God yang bermutasi, itu pada dasarnya berarti bahwa pemenang dalam pertempuran antara Pak Tua Lu dan organisasi naga melonjak pada dasarnya telah ditentukan. Aku sedang berpikir apakah kita harus berdiskusi dengan orang tua itu tentang apakah kita harus pergi ke organisasi naga melonjak. Ucap King Sui tersenyum. Hua Rumei tertegun. Dia agak bingung dan bertanya, mengapa Anda tiba-tiba muncul dengan ide seperti itu? Tepat pada saat ini, Tantai Lingyan muncul. Alih-alih menjawab pertanyaan itu, King Sui tersenyum dan melihat wanita itu duduk di samping Hua Rumei. Haruskah aku pergi dulu sebentar? Ucap Hua Rumei tersenyum. Ya, kamu harus. King Sui mengangguk dan berkata dengan serius. Oh, menghancurkan jembatan setelah menyeberangi sungai, bukan? Hua Rumei tersenyum dan memandang King Sui. Saat dia melakukannya, dia sudah berdiri. Saya hanya bercanda. Tidak ada yang terjadi antara aku dan Lingyan, duduklah. Lingyan bahkan tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Untuk semua yang Anda tahu, bahkan Anda mungkin harus terlibat dalam hal-hal yang dia sebutkan. King Sui berkata dengan nada canggung, tetapi saat ini, ada ekspresi tidak wajar di wajah Tantai Lingyan seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Aku secara alami tahu kalian tidak bersalah. Palace Lord bukanlah orang yang mudah dikejar. Anda harus bekerja lebih keras. Hua Rumei menggoda. Hua Rumei mungkin satu-satunya orang yang berani bercanda tentang hal-hal seperti ini. Dia belum benar-benar jatuh cinta padaku. Saya akan mencoba yang terbaik untuk itu. King Sui menggosok hidungnya dan berkata karena dia tahu bahwa Tantai Lingyan tidak senang tentang itu. Baiklah. Kita akan punya banyak waktu untuk itu di masa depan, jadi mari kita simpan itu untuk nanti. Mari kita lihat dulu apa yang Dewi Sedingin Es katakan tentang ini dulu. Hua Rumei menarik Tantai Lingyan dan berkata sambil tersenyum. Saya bertemu dengan seorang pejuang yang kebetulan lolos dari pandangan saya. Saya berniat untuk menghadapi dia dengan Anda. Dia saat ini tinggal di Gritian Dinasti dan memiliki toko pakaian sendiri. Tantai Lingyan berkata sambil melihat King Sui. Seorang pertapa waktu kecil bersembunyi di gunung, seorang pertapa normal tinggal di pusat kota,
tetapi seorang pertapa sungguhan menyembunyikan diri di dalam dinasti. Seorang pertapa waktu kecil bersembunyi di gunung, sedangkan pertapa normal tinggal di pusat kota. Pegunungan terlalu terpencil, sedangkan kota terkadang bisa sangat bising. Jadi mengapa tidak memilih gaya hidup yang cocok untuk mereka berdua? Tempat yang tidak terlalu berisik atau terlalu terpencil. Orang ini adalah orang yang bersembunyi. Jika bukan karena Tantai Lingyan bertemu dengannya secara kebetulan, kecil kemungkinan dia akan menemukannya. Baiklah, kita pergi sekarang atau... King Sui, aku akan pergi sekarang. Saya juga. Hua Rumei berdiri dan berkata, "Saudari, sebaiknya kamu tetap di sini untuk menghindari memperingatkan musuh," kata King Sui setelah melihat Tantai Lingyan. "Baik-baik saja, maka kalian waspadalah saat kalian berada di sana. King Sui, tolong jaga tuan istana kami." Hua Rumei tidak bersikeras untuk mengikuti. Dengan King Sui di sekitar, dia tidak terlalu khawatir tentang tuan istana. Setidaknya melarikan diri tidak akan menjadi masalah bagi mereka. Ini pasti, selama saya masih hidup, saya tidak akan membiarkan siapapun menyebabkan bahkan satu goresan pada dirinya. King Sui mengungkapkan senyum lembut. Setelah itu, bersama Tantai Lingyan, mereka berangkat dari halaman belakang istana. Sebelum ini, ketika Tantai Lingyan mendengar apa yang dikatakan King Sui, dia sedikit menundukkan kepalanya. Dia merasa seseorang benar-benar peduli padanya. Di masa lalu, dia juga memiliki perasaan yang sama. Misalnya, ketika dia bersama Hua Rumei, dulu sekali, dia juga punya keluarga sendiri. Tapi itu berbeda dibandingkan sekarang. Ini adalah perasaan yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata saja. Sedikit demi sedikit, dia mendapati dirinya perlahan menyukai perasaan ini. Entah bagaimana, dia merasa aman saat bertarung bersama orang ini. Dia merasa rileks, yang mungkin merupakan alasan mengapa dia datang untuk mencari King Sui, dan mungkin juga alasan perubahan yang terjadi pada dirinya. Jika itu dia di masa lalu, dia pasti akan pergi ke sana sendiri. Jarak mereka kurang dari 1000 lis. Dalam sekejap mata, mereka sudah mendekati tujuan mereka. Setelah itu, mereka berdua mendekati toko pakaian yang sudah terlihat. Toko pakaian Chen Residence. Baik King Sui dan Tantai Lingyan mendekati toko pakaian. Saat mereka hampir sampai, Tantai Lingyan melepas topi bambunya. Kecantikannya yang tergolong dunia lain berhasil menyedot perhatian banyak orang. Mengingat bahwa ini adalah tempat yang kurang maju, orang-orang di sini biasanya tidak terlalu berani. Yang paling sering mereka lakukan adalah diam-diam menatapnya. Melihat sudah ada lebih dari 10 pemuda berkerumun di depan pintu masuk. Tentu saja, sangat biasa jika ada beberapa pria yang didorong oleh seks di antara mereka. "Hei, apa pendapatmu tentang gadis itu?" Seorang pria muda bertanya ketika dia melihat Tantai Lingyan. Dilihat dari tubuhnya, meski dia memiliki wajah jelek, masih ada orang yang menginginkannya. Bahkan jika dia harus menutupi wajahnya, dia akan tetap terlihat seperti peri yang turun dari langit. "Kakak ketiga, kamu benar-benar memiliki imajinasi yang sangat bagus. Karena memang begitu, apalagi yang kita tunggu? Mari kita bawa dia kembali dan bermain-main dengannya dulu. Kita hanya akan melihat wajahnya setelah kita selesai bermain-main dengannya." Wuwu. Sepertinya pemuda yang sedang berbicara itu tiba-tiba dicekik di leher oleh seseorang. Matanya yang menyerupai mata tikus dipenuhi ketakutan. "Orang seperti kalian benar-benar pantas mati." Suara dingin terdengar. Sekitar 10 orang dari sisi berlawanan langsung terbunuh oleh aura Tantai Lingyan. Sampah semacam ini pasti telah menindas banyak orang. Mereka pantas mati. Bahkan jika Tantai Lingyan tidak melakukan apapun, King Sui akan melakukannya. Setelah itu, keduanya langsung memasuki toko pakaian. Tidak ada yang tersisa di toko. Semua orang segera lari begitu mereka melihat seseorang terbunuh. Beberapa lari sangat jauh ke kejauhan tetapi masih memperhatikan hal-hal yang terjadi di sekitar sini. Ini adalah tindakan yang sangat berani. Begitu seseorang berpikir tentang seseorang yang terbunuh,
hal normal yang akan mereka lakukan adalah melarikan diri sejauh mungkin dari tempat itu. Tidak ada yang tersisa di toko pakaian. Seluruh toko pakaian hanya berukuran sekitar 100 meter persegi. Ukuran seperti ini sudah dianggap sangat kecil. Kalian ada di sini. Sebuah suara yang penuh dengan kebijaksanaan terdengar. Di toko kain, hanya orang tua di belakang meja yang tersisa. Orang tua itu memiliki penampilan yang sangat bijaksana. Ya, untuk berpikir bahwa penjagal berdarah Chen Yuanhua yang terkenal akan berada di sini hari ini menjaga toko kain, Tante Lingyan berbicara dengan lembut. Saat itu, saya sangat ceroboh dan akibatnya, saya membuat banyak kesalahan. Inilah alasan mengapa saya memilih untuk menjalani hidup saya sebagai orang biasa. Orang tua itu berkata dengan nada tenang. Orang yang membunuh harus membayar kerugian dengan nyawanya. Anda adalah sosok yang sangat kuat. Kita akan bertarung hari ini. Adapun apakah Anda hidup atau mati hari ini, itu akan ditentukan oleh dewa. Anda juga dapat mencari pembantu jika Anda mau. Tante Lingyan berkata dengan nada dingin. Bisakah kamu benar-benar tidak mengampuni hidupku? Orang tua itu mengerutkan alisnya dan berkata dengan nada lembut. Tidak. Saya telah meminta senior saya untuk mengawasi saya. Salah satu dari kita harus mati hari ini. Tante Lingyan berkata dengan nada tegas. Saya menolak untuk membunuh orang lagi. Orang tua itu sekali lagi menghela nafas saat dia melihat Tante Lingyan. Masih belum pasti kamu bisa membunuh kami. Kami akan menunggumu di luar. Tante Lingyan pergi keluar bersama King Sui setelah dia selesai berbicara. Mereka berhenti di udara. King Sui segera meningkatkan kondisinya sampai ke puncaknya dan menggunakan Tiger Wing Halo, menyebabkan keduanya mengalami peningkatan kekuatan yang luar biasa. Awalnya, lokasi di mana King Sui berada memberinya peningkatan 25% sedangkan lokasi di mana wanita itu berdiri hanya memberinya peningkatan 10%. Tetapi King Sui masih dapat memilih dua opsi lain untuk itu. Salah satunya adalah bertukar posisi satu sama lain sementara yang lain adalah membagi dorongan daya dan membuatnya setara satu sama lain. Setelah berpikir sejenak, King Sui memutuskan untuk mengganti posisi dan meningkatkan kecakapan ofensif wanita itu sebesar 25%. Bagaimanapun, wanita itu pada awalnya sudah lebih kuat darinya. Dia terus meningkatkan kekuatannya sampai 45% ditingkatkan dengan maksud pertempuran Phoenix dan jimat surgawi. Tante Lingyan memandang King Sui dengan tidak percaya. Pria ini memberinya kejutan demi kejutan. Kejutan kali ini adalah yang terbesar. Apa yang salah? Apa menurutmu aku terlihat jauh lebih tampan dari sebelumnya? King Sui tersenyum dan menatap Tante Lingyan. Tidak. Kamu terlihat jauh lebih jelek dari sebelumnya. Tante Lingyan berkata dengan nada serius. King Sui tidak akan menganggap serius apa yang dia katakan. Sebaliknya, dia merasa bahwa sedikit demi sedikit, wanita itu perlahan membuka hatinya untuknya. Sebenarnya wanita itu hanya bercanda. Tapi ekspresi dirinya saat mengatakan itu akan membuat orang merasa bahwa dia serius. Meskipun demikian, King Sui bisa merasakan perubahan dalam dirinya. Lingyan, saya ingin mengajukan pertanyaan. Apakah menurutmu kamu cantik? Tante Lingyan tertegun, saya tidak tahu. Tidak ada yang pernah membicarakan hal ini dengan saya sebelumnya. King Sui memikirkannya dan menganggapnya masuk akal. Siapa yang berani memberitahunya tentang itu? Faktanya, dia mungkin tidak banyak bercakap-cakap dengan pria. Saat dia melihat wanita itu masih menatapnya, dia tersenyum. Kamu adalah wanita yang sedingin es tapi sangat cantik. Kamu terlihat secantik peri, dan pada saat yang sama juga sedingin es. Tepat pada saat ini, lelaki tua itu muncul dari bawah dan dengan sangat cepat, dia sudah sampai ke sisi yang berlawanan. Kalian adalah orang-orang yang memaksaku melakukan ini. Saya sangat enggan untuk terus membunuh orang. Namun, kalian semua menolak untuk membiarkan saya menjadi orang baik. Karena itu masalahnya, satu-satunya cara saya untuk menyelesaikan ini adalah dengan membunuh kalian semua.
Aura lelaki tua itu mengalami perubahan mendadak begitu dia selesai berbicara. Orang tua dari sebelumnya seperti Santa Claus. Dia tampak begitu bijaksana sehingga orang tidak akan pernah membayangkan tangannya berlumuran darah sepenuhnya. Tapi sekarang, segera setelah aura lelaki tua itu berubah, aura berdarah samar mulai menyebar ke seluruh area. Dia adalah sosok terkenal di benua naga melonjak. Penjagal berdarah Chen Yuanhua. Perlahan, kedua matanya mulai memerah. Dia memancarkan aura kekerasan yang menyerupai binatang buas kuno. King Sui tidak berani menurunkan kewaspadaannya bahkan untuk 1 detik. Orang tua itu terlalu kejam. Aura yang dia pancarkan sama sekali tidak terasa seperti manusia normal. Dia segera memanggil binatang pembunuh naga dan mengikutinya dengan menggunakan Ki Kaisar. Dia takut dia tidak akan datang tepat waktu. Lawan tercengang karena melihat Kaisar Qi. King Sui kemudian mengambil kesempatan ini untuk membuang seikat jimat surgawi. Lakukan gerakanmu sekarang. Gunung 9 Benua. Wosh. King Sui segera melepaskan Gunung 9 Benua untuk memblokir pandangannya dan lawannya satu sama lain. Setelah itu, dia membuat Dragon Slaying Beast menunggu di satu sisi untuk menyimpan energinya. Segel Suantian. Beng. Orang tua itu berhasil membombardir Gunung 9 Benua dengan tebasan biasa. Kedua matanya tampak seperti memancarkan cahaya merah berdarah. Dia adalah keturunan dari Raja Iblis Darah tapi dia belum mendapatkan warisan. Meski begitu, bakatnya sangat tinggi dan penerus yang mewarisi warisan mungkin tidak lebih kuat darinya. Tantai Lingyan memegang peralatan setan tertinggi dan berlari setelah dia selesai berbicara. Kaisar Qi. Wosh. King Sui mengaktifkannya lagi karena Ki Kaisar dapat mengurangi 20% dari kekuatan lawan tidak peduli bagaimana situasinya sementara jimat surgawi hanya dapat minus 10%. Misalnya, jika kekuatan lelaki tua itu dinilai 100, setelah jimat surgawi diaktifkan, dia akan ditinggalkan dengan 90. Tapi Kaisar Qi bukanlah pengurangan kapasitas total kekuatan lawan tetapi pengurangan kapasitas kekuatan saat ini sebagai gantinya. Oleh karena itu setelah efek jimat surgawi, Kaisar Qi akan menendang dan mengurangi 20% lagi dari 90. Juga, jika dia menggunakan Ki Kaisar sekarang, itu akan meniadakan efek Ki Kaisar dari sebelumnya. Oleh karena itu, dia memilih untuk pergi dengan jimat surgawi terlebih dahulu sehingga dia bisa sedikit melemahkan kekuatan lawannya. Ini adalah sesuatu yang King Sui temukan sendiri setelah bereksperimen dengan tekniknya. Pada saat binatang pembunuh naga menembus melalui Gunung 9 Benua, dengan cepat melompat ke orang tua itu. Orang tua itu menyipitkan matanya ketika dia melihat Dragon Slaying Beast. Dum. Dia tiba-tiba meledakkan telapak tangannya dan mengirim binatang pembunuh naga terbang. Anak muda, kamu benar-benar beruntung. Untuk berpikir bahwa Anda benar-benar memiliki binatang yang menakutkan seperti ini. Saya akui bahwa Anda memiliki kekuatan yang menakutkan. Tapi bagaimanapun juga, takdirmu untuk mati hari ini tidak akan berubah. Pada saat King Sui selesai berbicara, dia menyerang pria tua itu dengan Golden Battle Halberd di tangannya. 9 jurus teknik pertarungan ilahi kuno. Kamu adalah keturunan dewa pertempuran emas. Orang tua itu berkata dengan heran. Saat dia berbicara, dia mengayunkan pedang besar di tangannya ke arah pertempuran emas King Sui. Boomim. Ledakan keras bergema. Serangan itu membuat King Sui mundur. Sekarang, King Sui seharusnya dianggap cukup kuat, namun meskipun demikian, lelaki tua itu masih memaksanya kembali. Hasil ini, bagaimanapun, memicu semangat King Sui. 9 posisi teknik pertempuran ilahi kuno sangat kuat. Bahkan setelah lelaki tua itu melemah, dia masih memiliki warisan Raja Iblis. Dia berhasil mendorong King Sui kembali dengan serangan sederhana dan biasa. Dari sana, jelas bahwa lawannya setidaknya 30% lebih kuat dari King Sui. Ini berarti, dibandingkan dengan Pak Tua Lu, kekuatan lelaki tua ini jauh lebih unggul. Dunia pasti tidak kekurangan orang yang hebat. Benua naga melonjak sangat luas dan tidak terbatas. Namun, benua Green Cloud,
yang seharusnya tidak memiliki martial saint, ternyata memiliki Jenderal Manor. Karenanya, apa yang terlihat di permukaan hanya berguna sebagai referensi. Ini tidak boleh dianggap sebagai sumber asli. Bahkan si jagal berdarah, Chen Yuanhua terkejut. Awalnya, dia tidak percaya bahwa King Sui harus begitu kuat mengingat usianya, bahkan jika dia telah menerima warisan dewa pertempuran. Lebih jauh lagi, seorang wanita masih berdiri di sampingnya. Dia sangat sadar bahwa wanita itu adalah keturunan Raja Iblis. Tepat sebelum King Sui menyerbu ke depan, sebuah tangan pualam menariknya kembali. Biarkan aku melakukannya. Tangan itu milik Tantai Lingyan. Dia menarik King Sui ke samping, dan dengan beberapa kilatan, menyerbu ke arah lelaki tua itu. Kekuatannya untuk sementara meningkat sebesar 45%. Dia hampir sekuat orang tua itu. Dia juga ahli menggunakan senjata iblis tingkat Saint bela diri. Dia juga telah menerima warisan Raja Iblis yang sebenarnya. King Sui mengarahkan Dragon Slaying Beast untuk mengikuti Tantai Lingyan. Setiap kali melihat kesempatan, ia akan melancarkan serangannya ke orang tua itu. Bila perlu, itu juga akan menyelamatkan Tantai Lingyan. Tarian Acak Iblis Langit. Warisan Tantai Lingyan adalah dari Raja Iblis Langit. Dia mengembangkan sihir setan langit hebat, melepaskannya untuk pertama kalinya dalam pertempuran ini. Sosoknya begitu elegan sehingga tidak terlihat seperti milik dunia fana, sementara pedang panjang di tangannya tampak haus darah dan jahat. Dia tampak seperti peri yang tinggal di neraka. Dia adalah seorang penyihir wanita di antara para peri. Serangan darah berat, cakar berdarah yang sangat besar tiba-tiba menyerbu ke arah Tantai Lingyan. Benang sutra berdarah terurai dari cakar. Itu terasa jahat dan kejam. Itu tampak seperti Blood Terminator membuka mulutnya, mencoba menelan Tantai Lingyan. Pedang mematikan setan langit, menampilkan kelincahannya, Tantai Lingyan menghindari cakar itu. Dalam sekejap, pedang iblis langit bersinar cerah dan berwarna-warni saat menebas ke arah Chen Yuanhua. Ekspresi Chen Yuanhua berubah. Dia tiba-tiba mundur 3 langkah dan membentuk segitiga dengan pedang besarnya sebelum menusukkannya ke arah Tantai Lingyan. Duar-duar-duar, 3 ledakan berturut-turut bergema di sekeliling mereka. Akibatnya, seluruh area hancur menjadi reruntuhan. Meski hampir tidak terlihat, matahari, bulan, dan bintang memandang rendah pertempuran. 5 elemen di sekitarnya jatuh ke dalam kekacauan. Tiba-tiba, Dragon Slaying Beast melesat, menyerang saat Chen Yuanhua lengah. Kamu binatang, kamu mencari kematian. Chen Yuanhua tiba-tiba mendorong telapak tangannya yang besar ke depan, mundur selangkah pada saat yang sama. Buom! Serangan itu menyerang Dragon Slaying Beast. Meskipun demikian, itu masih menggigit lengan Chen Yuanhua, merobek sebagian kecil. Darah segar mengalir dari lukanya. Pada saat ini, dipersenjatai dengan Golden Battle Halberd, King Sui menyerang ke depan. Melawan pejuang yang kuat seperti ini, menang dengan angka adalah hal biasa. Apalagi saat itu, istana Raja Iblis sedang dikeroyok. Oleh karena itu, apakah seseorang kuat atau lemah sangatlah penting. Begitu pula kemampuan mereka untuk mempengaruhi orang-orang di sekitar mereka. Sarana itu tidak penting selama mereka muncul sebagai pemenang pada akhirnya. Duar, King Sui berhasil melakukan serangan yang cukup indah dengan serangannya. Ini segera mengecam Chen Yuanhua mundur. Segel tangan pembunuh berdarah hebat. Tiba-tiba, Chen Yuanhua seorang diri membentuk segel yang rumit dan mendorongnya ke arah King Sui. Beng! King Sui menerima pukulan itu. Chen Yuanhua tampak kaget. Sepertinya King Sui tidak bermaksud menghindarinya. Pada saat yang sama, King Sui memanggil ulat sutra naga emas penggigit sumsumnya. King Sui tahu bahwa lelaki tua itu memiliki gerakan pembunuh di lengan bajunya. Dia tidak ingin mengambil risiko itu. Karena lawannya memiliki luka terbuka di lengannya, dia segera memanggil ulat sutra naga emas penggigit sumsumnya. Dia memilih untuk bertindak saat lawannya terganggu. Setelah ulat sutra naga emas menggigit sumsum memasuki tubuh, satu-satunya takdir yang menunggu korban adalah kematian.
Dibandingkan dengan Dragon Slaying Beast, itu sama berbahayanya. Ulat sutra naga emas menggigit sumsum di masa lalu tidak bisa dibandingkan dengan yang sekarang dimiliki King Sui. Bahayanya bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Seseorang yang telah mencapai kekuatan tingkat ini akan memperhatikan jika sesuatu memasuki tubuh mereka. Orang tua itu sepertinya tidak ragu-ragu sebelum dia mengayunkan pedangnya dan memotong lengannya. Secara kebetulan, dia memotong bagian yang berisi ulat sutra naga emas penggigit sumsum. Dia memblokir tubuhnya dengan pedangnya dan sekali lagi mundur selangkah. King Sui menggunakan Paragon Golden Armor untuk melepaskan kemampuannya untuk memblokir serangan fatal sekali, dan mendapatkan salah satu lengan lelaki tua itu sebagai gantinya. Hasil ini cukup memuaskan. Orang tua itu meningkatkan jaraknya dari musuhnya. Dengan demikian, ulat sutra naga emas penggigit sumsum tidak punya pilihan selain kembali. Terlepas dari seberapa kuatnya itu memiliki kelemahan yang fatal. Itu tidak bisa bertahan jika terkena udara terlalu lama. Selain itu, tubuhnya tidak sekuat binatang pembunuh naga. Namun, ini tidak mengubah fakta bahwa itu kuat. Wajah Chen Yuanhua sangat pucat. Dia telah kehilangan cukup banyak darah. Meskipun dia mengendalikan kehilangan darahnya sekarang, jika dia terlibat dalam pertempuran dan mengoperasikan ki dan darahnya, darah akan terus mengalir keluar dari tubuhnya. Orang tua, kau membunuh hampir 30 anggota keluargaku di masa lalu. Kau pantas mendapatkan kematian hari ini. Berhenti melawan. Tantai Lingyan perlahan menuju Chen Yuanhua. Datanglah padaku. Aku akan membunuh salah satu dari kalian sebelum aku mati. Orang tua itu memegang pedang di tangan kirinya. Pedang itu bersinar dengan cahaya hijau. Cahaya merah yang sangat redup berkilauan di dalam hijau di bilahnya. Mungkin saja jika Anda memiliki dua tangan, tetapi sekarang, saya kira Anda tidak memiliki harapan lagi. Tantai Lingyan menuntut Chen Yuanhua. Sky Demon yang mencuri jiwa. Aura menyihir muncul dari tubuh Tantai Lingyan. Pedang iblis langit di tangannya tampak seperti hidup kembali. Cahaya merah yang menyihir segera melumpuhkan lelaki tua itu. Pu Huaek. Orang tua itu menyemburkan darah segar, dan dia terbang mundur. Saat itu terjadi, dia mengungkapkan ekspresi putus asa. Bahkan Tantai Lingyan merasa sedikit lelah, tetapi saat dia mendekati lelaki tua itu dengan tubuhnya, dia meluncurkan pedang panjang di tangannya, menusuk tubuh Chen Yuanhua. Apa kamu baik-baik saja? King Sui memegang Tantai Lingyan yang berada di ambang kehancuran. Meskipun Sky Demon pencuri jiwa sangat kuat, konsumsi energinya sama menakutkannya. Jika kekuatan lawan sangat besar, bahkan ada kemungkinan serangan balik. Saya baik-baik saja. Saya hanya menghabiskan terlalu banyak energi jiwa saya. King Sui ingat pil esensi penting, tetapi dia ragu-ragu apakah dia harus mengungkapkannya. Untuk saat ini, Tantai Lingyan digendong di pelukannya. Itu adalah kesempatan langka baginya untuk menikmati momen hangat bersamanya. Ketika dia lelah, wanita itu tidak terlihat sedingin sebelumnya. Dia sedikit mengerutkan alisnya sebagai tanda bahwa dia kelelahan dan merasa tidak nyaman. Dia mengeluarkan sebotol Vital Essence pil dan mengambil satu. Luka Anda akan segera sembuh, telan ini. King Sui memegang pil Vital Essence di tangannya dan perlahan-lahan mengulurkannya ke mulut wanita itu. Wanita itu membuka mulutnya sedikit. King Sui kemudian meletakkan Vital Essence pil di lidahnya. Sensasi lembut dan halus yang dia rasakan saat jari-jarinya mengusap bibirnya menyebabkan keributan di hatinya. Saat dia menikmati perasaan itu, dia dengan sembarangan memasukkan ibu jarinya ke dalam mulutnya. Dia berhasil merasakan ujung lembut dan merah muda lidahnya. Dia tidak bisa membantu tetapi mendengus saat perasaan menyegarkan menguasai tubuhnya. Suara yang dia buat mengejutkan King Sui. Itu terdengar sangat erotis. Tiba-tiba, dia merasakan sakit yang menyiksa di ujung jarinya. Dia secara naluriah menarik kembali tangannya hanya untuk menemukan darah mengalir dari luka kecil. Ketika King Sui melihat tatapan dingin dan tajam wanita itu, dia mengungkapkan senyuman canggung, "Saya tidak melakukannya dengan sengaja.
Tolong percayalah padaku. Pil Vital Essence sangat kuat. Wanita itu membutuhkan waktu kurang dari beberapa saat untuk memulihkan kekuatannya. Dia berdiri tegak dan berkata, "Terima kasih untuk pil obat Anda. Ini untukmu. Jangan gunakan lebih dari 3 kali sehari. Jika tidak, itu akan berbahaya bagi tubuh Anda." King Sui memberikan sekitar 10 botol Vital Essence pil padanya. Wanita itu tidak ragu untuk menerimanya. Setelah mengambil sutra sachet interspatial Chen Yuan Hua dan pedangnya, dia menyalakan tubuhnya dengan api dan membakar mayatnya. Setelah itu, mereka segera kembali ke istana. King Sui memperhatikan bahwa tidak ada banyak perubahan pada wanita itu dan menghela nafas lega. Tindakan sebelumnya benar-benar bodoh. Selain itu, wanita itu tidak menunjukkan belas kasihan padanya. Meskipun dia telah menyebabkan dia berdarah sebelumnya, dia tidak pernah berharap dia melakukan hal yang sama padanya. Satu-satunya perbedaan adalah sumber darahnya. Luka terletak di ujung ibu jarinya. "Ling Yan, apakah kamu pernah tersenyum?" Wanita itu tetap diam. "Ling Yan, apakah kamu pernah menangis sebelumnya?" Bahkan King Sui menyadari dia terdengar agak cerewet, tetapi di depan wanita ini, dia tidak punya pilihan. Dia ingin dia merasa nyaman dengan percakapan untuk mendorongnya berbicara sesering mungkin. Dia mungkin masih menyalahkan King Sui atas tindakannya sebelumnya. Sejak saat dia mengucapkan terima kasih atas pil obatnya, dia tidak menggumamkan sepatah kata pun. "Jadi, ada kalanya kamu marah. Itu keren." King Sui berkata dengan senang hati, melirik wanita yang saat ini agak pemarah. Kata-kata King Sui mengejutkan Tantai Ling Yan. Dia berbalik dan memandang King Sui, "Apakah kamu merasa bahagia ketika saya marah?" "Aku lebih suka melihatmu marah daripada melihatmu tanpa ekspresi sepanjang waktu. Setidaknya saat kamu marah, aku merasakan keakraban darimu dan bisa merasakan kehadiranmu." King Sui tersenyum sambil menjelaskan. Wanita itu terdiam. Dia berbalik dan hanya memutuskan untuk berbicara dengan lembut setelah beberapa saat. "Terima kasih. Saya telah memperhatikan banyak perubahan dalam diri saya selama ini. Saya sangat menikmati perasaan ini, dan saya menghargai kebaikan Anda. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Saya melakukan ini atas keinginan saya sendiri. Sejak saya masih muda dan energik, saya tidak pernah sekalipun melupakan Anda. Faktanya, Anda adalah salah satu faktor yang memungkinkan saya untuk terus meningkatkan kekuatan saya. Sejujurnya, aku sendiri bahkan tidak yakin seberapa beratmu saat ini di hatiku. Kamu juga bergabung dengan Istana Raja Iblis karena aku. Katakan padaku, aku harus memandangmu sebagai siapa?" Di mata Tantai Ling Yan, tampaknya ada kerumitan, hampir tak terlihat. "Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Perlakukan aku seperti anggota keluargamu sendiri. Jangan khawatir, aku akan mencelakai diriku sendiri sebelum bahaya menimpamu. Percayalah padaku." "Tentu saja, aku percaya padamu. Jika tidak, saya tidak akan berbicara dengan Anda sebanyak yang saya lakukan sekarang juga tidak akan menerima hadiah Anda. Anda mungkin tidak memahami perasaan ketika seseorang bersedia melakukan sesuatu untuk orang lain, tidak peduli biayanya. Dia tidak meminta imbalan apapun, dan dia tidak akan pernah berharap orang lain terlalu memedulikannya. Satu-satunya hal yang dibutuhkan seseorang dari yang lain adalah senyuman tipis. Tentu saja, saya sangat menyadari bahwa meminta senyuman dari Anda terlalu berlebihan. Yang saya butuhkan dari Anda adalah pandangan yang berarti." King Sui tersenyum dan menatapnya. "Apakah begitu?" Wanita itu memandang King Sui. Dia tersenyum. Meskipun itu terlihat sangat kaku dan hampir tidak terlalu mencolok, terlihat jelas bahwa dia tersenyum. Senyum yang dia ungkapkan samar. Meski hanya sesaat, itu adalah senyuman yang bisa menghangatkan hati seseorang, senyuman yang menyerupai angin musim semi. Itu adalah senyuman yang bahkan mampu menumbuhkan sekuntum bunga. "Kamu terlihat sangat cantik." King Sui membeku karena terkejut untuk waktu yang lama. Pada saat dia kembali sadar, senyum wanita itu sudah lama hilang. Dalam hatinya,
King Sui merasa seolah-olah dia baru saja menelan banyak madu. Itu adalah momen yang sangat manis baginya. Untuk berpikir bahwa wanita ini benar-benar akan mengungkapkan senyuman di depannya, King Sui tidak pernah mengharapkan saat seperti ini terjadi. Namun, hanya King Sui yang menyadari betapa banyak usaha yang telah dia keluarkan untuk wanita ini. Mereka sampai di istana. Baik Hua Rumei dan Zhan Yu ada di sana. Hua Rumei menghela nafas lega saat melihat mereka berdua kembali. Dia bertanya dengan cemas, bagaimana hasilnya? Kami masih hidup, tapi lawan kami telah mati. King Sui tersenyum saat dia melaporkan. Itu sangat keren. Apa kalian baik-baik saja? Kalian tidak terluka, kan? Hua Rumei bertanya dengan prihatin. Semuanya menjadi jelas saat melihat King Sui dan Tantai Lingyan kembali dengan selamat. Hati mereka akhirnya lega. King Sui memberitahu yang lain tentang kematian Chen Yuanhua, yang membuat Hua Rumei dengan bersemangat meminta mereka untuk tidak meninggalkannya di lain waktu. King Sui tersenyum dan menyetujuinya, tetapi Tantai Lingyan adalah orang yang memanggil tembakan karena dia lebih akrab dengannya. Mereka makan bersama dengan Pak Tua Lu dan Yan Zongyue. Itu sangat hidup dan mereka semua adalah praktisi yang berpikiran terbuka. Belum lagi kebanyakan dari mereka telah melalui banyak masa hidup dan mati yang membuat mereka fleksibel dalam segala hal. Hanya ada Yan Qingting dan 3 lainnya yang belum mengalami hal sebesar itu, tetapi pengalaman mereka masih jauh lebih banyak daripada rata-rata orang. Untuk melatih ketiganya, Pak Tua Lu selalu membiarkan mereka mengambil risiko. Namun, mereka tidak tahu bahwa Pak Tua Lu melindungi mereka dalam kegelapan. Pernah ada kejadian di mana salah satu dari mereka terluka parah tapi Pak Tua Lu tidak menunjukkan wajahnya. Pak Tua, kami ingin pindah. King Sui tersenyum dan berkata setelah dia selesai makan. King Sui, mengapa kau ingin pergi? Kupikir kamu akan menunggu patriark dari organisasi naga melonjak muncul. Yan Zongyue bertanya dengan heran. Jika dia tidak muncul, kita harus menemukannya, kata King Sui setelah dia berpikir sebentar. Tidak, kamu bukan tandingannya. Lebih baik pergi dengan Pak Tua Lu dan semua orang di sini. Yan Zongyue langsung tidak setuju. Saya telah menyadari sesuatu hari ini, dan mungkin kita akan menang. King Sui merasa masih ada harapan karena dia memiliki Battle God Halo. Ini hanya mungkin. Apakah Anda menyalahkan saya karena tidak mengambil tindakan apapun? Kata Pak Tua Lu sambil tersenyum pada King Sui. Tidak, bagaimana saya bisa melakukan itu? Hanya saja saya berpikir bahwa saya mungkin bisa membunuhnya tetapi jika saya gagal, saya masih membutuhkan bantuan Anda. King Sui tidak ingin menyeret masalah ini lagi, dia ingin menyelesaikan masalah dengan cepat. Dia bertanya-tanya organisasi musuh mana yang cukup kuat sehingga mereka berhasil mengalahkan Tantai Lingyan di masa lalu. Dia perlu menemukan Ye Jianghe karena dia memiliki hal-hal lain yang perlu dia selesaikan. King Sui, kamu menjadi tidak sabar. Anda memiliki warisan Dewa Pertempuran, sementara wanita di sisi Anda memiliki warisan Raja Iblis. Benua naga melonjak tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Saya menerima beberapa berita bahwa lelaki tua itu memiliki terobosan baru-baru ini. Selain itu, organisasi naga melonjak memiliki orang-orang yang kuat dan kekuatan misterius juga terlibat, kata Pak Tua Lu sambil menghela napas. Apa yang dikatakan Pak Tua Lu di luar harapan King Sui. Sebelum ini, dia berpikir bahwa patriark dari organisasi naga melonjak hampir sama levelnya dengan Pak Tua Jagal berdarah itu. Dia telah meningkat pesat sejak dia meninggalkan organisasi naga melonjak dan datang ke sini. Oleh karena itu, meskipun dia tidak sekuat patriark dari organisasi naga melonjak, kekuatannya tidak akan terlalu tertinggal. Inilah alasan mengapa King Sui ingin mencoba membunuh patriark dari organisasi naga melonjak. Namun, sepertinya dia telah mengambil situasi ini terlalu sederhana. Kekuatan mereka hampir pada level yang sama, kekuatan keduanya hampir sama, tapi salah satu dari mereka bisa membunuh yang lain hanya dengan skill dalam 1 detik. Kekuatannya bergantung pada peralatan, keterampilan, binatang iblis, dan teknik.
Binatang pembunuh naga tidak kuat tapi bisa membunuh seseorang yang memiliki kekuatan yang jauh lebih tinggi dari dirinya sendiri. King Sui memiliki teknik dan keterampilan pertempuran yang kuat. Bersama dengan kecepatannya, dia bisa membunuh seseorang yang lebih kuat darinya. Namun, ketika mencapai alam dewa semu, terutama pada level Pak Tua Lu, keuntungan yang dimiliki King Sui tidak lagi membantu. Seperti yang dikatakan, kekuatan absolut mengatasi semua teknik. Semakin besar perbedaan kekuatan, semakin kecil kemungkinan tekniknya akan berhasil. Terobosan alam jauh lebih menakutkan daripada peningkatan kekuatan. Selain itu, masih belum diketahui kelompok misterius mana yang memiliki hubungan dengan organisasi naga melonjak, atau apakah itu kekuatan musuh lain yang melawan Tantai Lingyan. King Sui, kita masih perlu merencanakan ini secara menyeluruh. Kita perlu menarik kekuatan besar dari generasi ini kepada kita, atau kita bahkan tidak akan bisa melawan, kata Pak Tua Lu dengan cemas. Yan Zongyue memandang King Sui setelah hening beberapa saat dan berkata, percayalah pada Pak Tua Lu, tidak menakutkan jika itu hanya organisasi naga melonjak. Hal yang menakutkan adalah kekuatan di balik organisasi naga melonjak. King Sui mengangguk. Diharapkan keadaan telah berubah dan itu di luar ekspektasinya. Kelompok manakah yang merupakan kekuatan misterius itu? Apa kekuatan mereka? Apakah itu kekuatan tersembunyi dari benua naga melonjak? Pejuang dewa semu adalah dewa dari tanah, tapi perbedaan antara pejuang dewa semu sama seperti perbedaan antara cahaya kunang-kunang dan bulan yang cerah. Itu seperti perbedaan antara kekuatan 2 juta matahari dan beberapa ratus juta matahari. Kekuatan Pak Tua Lu sekitar 200 juta matahari, jadi berapa kekuatan-kekuatan di balik organisasi naga melonjak? 300 juta, 400 juta, atau lebih dari 500 juta. Kekuatan King Sui hanya sedikit lebih dari 100 juta matahari dengan kekuatan penuhnya dan kekuatan Tantai Lingyan sekitar 100,5 juta. Meskipun kekuatan mereka bisa dianggap kuat, mereka hanya akan terbunuh jika mereka berdiri di depan mereka yang memiliki kekuatan lebih dari 300 juta matahari. Namun, itu kasus yang berbeda untuk Pak Tua Lu. Dia bisa mencapai kekuatan sekitar 300 juta matahari dengan dukungan King Sui. Selain itu, lawan dengan kekuatan 300 juta matahari dapat dilemahkan menjadi 200 juta matahari oleh King Sui. Dan jika jimat surgawi bekerja, lawan akan dilemahkan hingga kekuatan 300 juta matahari. Itu membuat King Sui sekali lagi merasakan kekuatan menakutkan Ki Kaisar dan betapa mengerikannya dilemahkan menjadi sekitar 20% kekuatan ketika dia berhadapan dengan lawan tertinggi. Kekuatan 500 juta matahari akan melemah menjadi 100 juta, ini hanya dengan penggunaan Ki Kaisar. Efek dari Heavenly Talisman belum termasuk karena masih belum diketahui apakah itu akan bekerja pada prajurit level tinggi. King Sui merasa tenang setelah memikirkan ini. Battle God Halu juga menjadi sangat kuat setelah perubahan. Bersama dengan Kaisar Ki dan bakatnya, dapat dikatakan bahwa dia sangat kuat meskipun kekuatan mereka masih dianggap lemah. Sepertinya kita akan butuh waktu. Lingyan, apa rencanamu? Tanya King Sui sambil melihat Raja Iblis. Saya sudah mengetahui situasi ini, dan telah memikirkan hasil ini juga. Dalam hal ini, saya akan kembali ke istana Raja Iblis dulu, kata Tantai Lingyan setelah berpikir. Peningkatan kekuatan itu sulit, terlebih lagi, Anda membutuhkan peningkatan 100 juta matahari atau bahkan lebih. Bagaimana bisa sesederhana itu? King Sui memikirkannya dan berkata, aku akan kembali ke istana Raja Iblis bersama denganmu. Saya berpikir untuk membuka cabang istana Raja Iblis di dinasti Yan Agung, bagaimana menurut Anda? Ucap Pak Tua Lu. Meskipun istana Raja Iblis tidak bergabung dengan pasukan dinasti, mereka masih berada di pihak yang sama. Mata King Sui berbinar dan berkata, nah, Lingyan, bagaimana kalau membukanya di sini? Akan lebih mudah bagi kita untuk menyelesaikan masalah karena kita perlu merencanakan dengan baik. Kita bisa melakukan sesuatu di sini sambil menunggu, bagaimana menurutmu? Tantai Lingyan menjawab setelah hening beberapa saat,
Istana Raja Iblis tidak disukai oleh semua orang. Tinggal di sini akan meninggalkan reputasi buruk bagi dinasti Yan Agung. Ini adalah masalah yang nyata. King Sui memandangi Pak Tualu, dia tahu bahwa akan ada alasan mengapa dia membuat saran itu. Setan surgawi adalah Raja Iblis yang paling baik hati di antara semua Raja Iblis. Ini tidak akan menjadi masalah, seseorang akan membantu membangun reputasi baik Istana Raja Iblis. Jika kisah nyata pada waktu itu diceritakan, semua orang akan tahu warna sebenarnya dari organisasi Naga Melonjak. Ucap Pak Tualu sambil tersenyum. Maaf atas masalah ini, Pak Tualu. Pembangunan Istana Raja Iblis akan dilakukan oleh dinasti Yan Agung. Saat berita itu tersebar, banyak sekali komentar yang berbeda. Namun, Pak Tualu telah menyebarkan berita pada waktu sebelumnya, kebenaran bahwa Raja Iblis tidak pernah membunuh orang yang tidak bersalah. Semua orang yang mereka bunuh itu adalah musuh mereka. Dia juga menyebarkan berita bahwa Istana Raja Iblis adalah Istana Raja Iblis yang dimiliki oleh Iblis Surgawi yang baik hati. Pada saat itu, Iblis Surgawi adalah satu-satunya Raja Iblis yang baik dan terkenal. Kesan orang-orang segera berubah begitu mereka mendengar berita itu. Istana Raja Iblis adalah teman dari dinasti Yan Agung dan 3 dinasti lainnya, yang berarti Istana Raja Iblis juga melawan organisasi Naga Melonjak. 1 bulan telah berlalu, reputasi Istana Raja Iblis telah menyebar. Setidaknya, itu didukung oleh setiap kekuatan di dinasti karena mereka tahu bahwa Iblis Surgawi dari Istana Raja Iblis adalah keindahan yang mempesona. Pembangunan Istana Raja Iblis telah selesai dan mereka telah pindah. Tidak terlalu jauh dari Istana Kerajaan, dengan jarak hanya sekitar 100 li. Gaya arsitekturnya cenderung sederhana dan megah, tanpa kesan mewah. Ini dirancang oleh King Sui dan Tantai Lingyan. Tantai Lingyan tidak menyukai tipe mewah. King Sui mengunjungi kamarnya, yang bersih dan elegan. Ada aroma ringan di kamarnya dan tempat tidur terlihat sangat nyaman dan lembut yang membuat King Sui ingin berbaring di atasnya. King Sui tinggal di Istana Raja Iblis dan dia juga memiliki kamarnya sendiri. Namun, ia memilih kamar yang jauh lebih dekat dengan kamar Tantai Lingyan, meski tidak berada di blok yang sama. Itu adalah rumah besar yang jaraknya beberapa meter. Kedua rumah besar itu bersebelahan sehingga mereka bahkan bisa mengobrol sambil berdiri di depan jendela. King Sui berkeliaran pada siang hari untuk mendapatkan lebih banyak pengetahuan. Karena dia memiliki 9 langkah benua, akan mudah baginya untuk kembali. Di malam hari, dia berlatih jari Phoenix dan 9 posisi teknik pertempuran ilahi kuno di dalam alam Valet Jade Immortal. Selama dia bisa melawan mereka, King Sui akan bisa menang. Golden Battle Halberd adalah harta yang terutama bisa menghancurkan harta orang lain, misalnya senjata dan battle armor. Akan sangat disayangkan jika lawannya menemui kemungkinan yang lucu. Peningkatan pada jari Phoenix juga luar biasa. Kekuatannya tidak kurang dari 9 posisi teknik pertempuran ilahi kuno. Yang paling penting adalah, jika King Sui menggunakan jari Phoenix dengan bantuan Golden Battle Halberd, efeknya tidak begitu bagus tetapi masih bisa dianggap sebagai peningkatan besar. Jika berhasil, bahkan jika seseorang setingkat Pak Tualu mungkin akan kalah juga. Ada juga penempaan dan penyematan. King Sui bekerja dengan permata ajaib dan permata hitam. Dia ingin meningkatkan kecepatannya. Ada beberapa slot kosong di sepatu 9 benua tetapi tidak ada permata yang cocok untuk disematkan. King Sui memang membantu Tantai Lingyan untuk menempa 1 pasang sebelumnya. Ada banyak permata yang tersisa tetapi levelnya tidak cukup tinggi dan membutuhkan fusi. Jika berhasil, tidak masalah untuk menggandakan kecepatannya. Namun, permata tingkat tinggi pasti dibutuhkan untuk itu. Penyematan harus memadukan 1 tingkat terlebih dahulu, kemudian menggabungkan tingkat kedua untuk menutupi tingkat pertama. Jika gagal, maka semuanya akan hilang. Tidak peduli berapa kali ditutup, itu akan tetap hilang dan perlu dimulai dari awal lagi. Peningkatan tersebut terkait dengan kualitas permata. Permata hitam tingkat 3 akan meningkatkan kecepatan sebesar 10%,
Permata hitam tingkat 4 akan meningkatkan kecepatan sebesar 20%, sedangkan permata hitam tingkat 5 akan meningkatkan kecepatan sebesar 30% sampai 60%. Di sisi lain, permata hitam level 6 akan meningkatkan kecepatan sebesar 70% sampai 100%. Permata hitam level 7 akan meningkatkan kecepatan sebesar 110% sampai 150%. Permata hitam level 8 akan meningkatkan kecepatan sebesar 160% sampai 200%, dan permata hitam level 9 akan meningkatkan kecepatan sebesar 210% sampai 230%. Jika levelnya lebih tinggi, itu akan menjadi level legendaris. Permata hitam level 9 dapat meningkatkan kecepatan sebanyak 3 kali, permata lain mengikuti contoh ini. Kualitas mempengaruhi kisaran kenaikan, dan permata terbaik yang dimiliki King Sui adalah permata hitam tingkat 5. Permata level 5 dapat meningkatkan kecepatan sebesar 30% sampai 60%. Teknik yang dimilikinya memiliki kualitas yang baik dan dapat meningkatkan kecepatan hingga 50%. 9 sepatu benua hanya bisa digabungkan dengan satu permata. King Sui bisa membawa satu permata bersamanya yang mudah karena tingkat permata itu akan sama ketika di bawah. Namun, jika peleburan perlu ditempatkan pada sepatu bot atau pakaian, diperlukan beberapa celah. Jenis permata yang sama yang digabungkan pada slot yang berbeda tidak dapat berada pada level yang sama atau yang lain. Efek dari dua permata hanya akan dianggap sebagai satu. Bersambung. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih. Bye-bye.